Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa STS Surakarta. Masih di mata kuliah Etika Profesi ya bersama saya. Oke, untuk tatap muka kedua kali ini kita akan pelajari atau membahas mengenai relevansi etika dalam bisnis. Ya, kita di tatap muka sebelumnya kita sudah bahas mengenai etika, kemudian di bab ini kita akan kaitkan etika dengan bisnis. Oke, seperti kita tahu ya bahwa etika merupakan ilmu pengetahuan. Ya, silahkan dibuka materi yang lalu bahwa kita sudah bahas bahwa etika adalah ilmu. Ya, ilmu. Jadi tidak hanya sekedar ini baik, ini buruk. Ya, tetapi kita harus perlu telaah lebih jauh agar kita bisa mempunyai sikap ataupun pendirian dalam berbagai situasi dan kondisi. Tentunya sikap dan pendirian yang baik ya. Jadi etika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dikatakan baik atau buruk ya. Jadi ilmu ini terkait dengan bagaimana kita bisa menentukan tidak hanya ini sekedar baik, ini buruk, tetapi juga dengan alasan-alasan yang mendasarinya. Ya, jadi perlu telaah atau pemikiran yang lebih, ya, sehingga kita bisa katakan etika itu adalah ilmu. Ya. Kemudian bagaimana dengan etika bisnis? Kita juga sudah pelajari sebelumnya, etika bisnis itu adalah etika yang secara umum kita pelajari, tetapi kita terapkan dalam bidang yang lebih spesifik, yang khusus, yaitu dalam bisnis. Ya, jadi etika bisnis di sini merupakan penerapan etika dasar dalam bidang yang khusus, yaitu dalam bidang bisnis. Nah, kita lihat dulu pengertian etika bisnis. Ya, etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, ya, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Ya, jadi etika bisnis di sini, ya, etika bisnis dalam suatu perusahaan di sini dapat membentuk nilai, norma maupun perilaku baik bagi karyawan, pimpinan dalam membangun hubungan ya, yang adil, yang sehat baik dengan pelanggan atau mitra kerja, dengan pemegang saham maupun dengan masyarakat. Ya, jadi di sini mengatur atau mencakup seluruh aspek yang terkait. Ya. Nah, tingkatan etika itu sendiri, tingkatan etika bisnis itu meliputi individu, ya, kemudian meningkat lagi organisasi, kemudian meningkat lagi asosiasi, ya, kemudian meningkat lagi dalam jangkauan lebih luas masyarakat, dan lebih luas lagi internasional. Nah, berikutnya kita lihat aspek pokok dalam bisnis. Ya, ada 3 aspek pokok ataupun sudut pandang dalam bisnis. Yang pertama, sudut pandang ekonomis. Ya, dari sudut pandang ekonomis, apa yang dimaksud dengan bisnis? Bisnis adalah kegiatan ekonomis yang terstruktur. Ya, kegiatan ekonomis yang terstruktur atau terorganisasi untuk memperoleh keuntungan. Jadi aktivitas di sini terorganisasi ataupun terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ya, tentu saja keuntungan yang diperoleh ini tidak hanya oleh satu pihak saja, tetapi oleh kedua belah pihak ataupun pihak-pihak yang terkait. Ya, kita lihat contoh berikut. Ya, ada beberapa aktivitas. Yang pertama, tukar menukar uang. Ya, apakah ini kegiatan ekonomis? Ya, kita lihat. Misalnya Anda memerlukan uang kecil, ya, uang Anda besar, misalnya 100.000. Anda memerlukan untuk membayar pembelian tertentu ataupun aktivitas tertentu memerlukan pembayaran agar mudah pengembaliannya, mungkin Anda perlu tukarkan uang tersebut ke teman Anda misalnya, ya kan, atau ke saudara Anda. Apakah itu bisa dikatakan aktivitas bisnis? Ya, sepertinya belum bisa,
Kita bandingkan sama-sama menukar uang, tapi menukar uangnya di money changer. Ya, Anda misalnya akan ke luar negeri untuk mempermudah transaksi, Anda menukarkan rupiah dengan mata uang lain ya di negara yang Anda tuju gitu ya. Misalnya apakah mau ke Malaysia dengan ringgit ataupun mau ke Amerika dengan dolar Amerika. Jadi Anda harus tukarkan itu di money changer. Anda nggak bisa tukarkan di teman Anda, mungkin mereka nggak punya stok gitu ya. Jadi Anda harus tukarkan ke money changer. Jadi mana yang merupakan kegiatan bisnis? Tentu saja yang money changer ya. Kemudian misalnya suatu saat Anda pulang dari kuliah ya, ada motor teman Anda yang mogok, susah di starter misalnya ya, karena Anda punya sedikit pengetahuan tentang mesin, Anda otak-atik tuh motornya ya, mesin motornya. Nah, akhirnya bisa digunakan dan teman Anda bisa pulang. Ya, apakah itu bisa dikatakan bisnis? Tampaknya belum ya. Berbeda dengan kalau setelah selesai kuliah misalnya Anda punya keahlian, Anda punya bengkel motor sendiri ataupun Anda bekerja di bengkel motor, maka itulah yang dinamakan dengan bisnis. Ya, saat Anda memperbaiki motor tapi motor teman Anda ya dengan imbalan ucapan terima kasih gitu ya. Nah, itu mungkin belum bisa dikatakan bisnis, atau mungkin imbalannya ditraktir gitu ya, itu belum bisa dikatakan sebagai bisnis. Nah, tolak ukur dari bisnis dari sudut pandang ekonomis, bisnis yang baik adalah bisnis yang membawa banyak keuntungan. Ya, jadi makin banyak profitnya tentunya ya, keuntungannya tentu bisa dikatakan dari sudut pandang ekonomis itulah bisnis yang baik. Kemudian dari sudut pandang berikutnya adalah dari sudut pandang moral. Ya, kita mengejar keuntungan ya bisa kita katakan itu wajar ya, namanya bisnis ya, bukan kegiatan sosial, jadi kalau mengejar keuntungan itu adalah hal yang wajar. Tapi tentu saja tidak dicapai dengan merugikan pihak yang lain. Ya, jadi keuntungan yang diperoleh itu diperoleh oleh kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Ya. Perilaku etis penting demi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Jadi saat kita menjalankan bisnis, kita memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang beretika. Ya, kenapa harus demikian? Dengan adanya perilaku etis tersebut, khususnya juga dalam hal bisnis, ya, tentu akan menguntungkan untuk kelangsungan hidup bisnis itu sendiri, termasuk juga ketahanan posisi finansialnya. Ya, jadi di sini bisnis yang baik diharapkan bukan saja memberikan keuntungan yang besar, ya, tetapi juga bisnis ini adalah bisnis yang baik secara moral. Nah, dari mana tolak ukur baik secara moral itu ya, dari sudut pandang moral apa yang bisa kita gunakan sebagai tolak ukurnya? Yang pertama adalah hati nurani. Ya, di sini kita akan lihat bagaimana kita bisa tahu bahwa ini adalah bisnis yang baik ataupun tidak. Nah, biasanya perbuatan yang baik itu perbuatan yang dilakukan sesuai dengan hati nurani. Ya, jadi kalau nggak sesuai, biasanya ya diakui ya, kita mungkin pernah mempunyai pengalaman ya, kita melakukan sesuatu yang kurang baik, biasanya dalam hati ada tuh perasaan sakjane iki yo tidak baik, ya, tapi terpaksa kadang ya, alasannya terpaksa lah piye meneh. Nah gitu. Jadi hati nurani bisa kita gunakan sebagai tolak ukur sudut pandang secara moral. Tolak ukur yang kedua adalah kaidah emas. Apa yang dimaksud dengan kaidah emas? Diharapkan kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita sendiri ingin diperlakukan. Ya, kalau bahasa gampangnya ya, kalau tahu kalau dicubit itu sakit, Anda juga nggak mau dicubit orang, jangan mencubit.
Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda tidak mau dirugikan oleh orang lain, jangan Anda merugikan orang lain. Jadi Anda memperlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Tentu saja kita ingin diperlakukan dengan baik, sehingga Anda harus memperlakukan orang lain pun dengan baik, termasuk dalam aktivitas atau kegiatan bisnis. Kemudian penilaian umum. Ya, nah kalau penilaian umum ini dinilai oleh masyarakat secara umum, atau bisa juga kita sebut dengan audit sosial. Nah, di sini penilaian di sini dinilai oleh masyarakat umum secara luas. Ya, bukan hanya pada kelompok tertentu ya, kemudian ataupun masyarakat tertentu, tetapi secara luas, atau bisa katakan tadi mungkin terkait dengan materi sebelumnya yang kita namakan dengan normatif. Jadi secara umum, secara luas ya. Jadi kalau kita nilai secara parsial atau terbatas mungkin bisa seringkali subjektif ya, tapi kalau secara umum, nah biasanya itu lebih objektif. Kemudian sudut pandang yang berikutnya, yang ketiga adalah sudut pandang hukum. Ya, jadi di sini bisnis juga terikat dengan hukum. Ya, seperti kita tahu, norma hukum itu tentu aturannya lebih jelas karena tertulis ya, dibandingkan dengan etika. Jadi peraturan-peraturan itu tertulis secara formal. Ya, dan ada sanksinya. Sanksinya pun juga tertulis secara formal. Apabila Anda melanggar pasal tertentu, ya, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi tertentu pula. Kemudian Anda melanggar pasal yang lain, Anda akan juga dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran tersebut. Ya, jadi jelas kalau dalam norma hukum, gitu ya. Jadi di sini dalam bisnis, hukum dan etika tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Jadi tidak bertentangan ya, dalam hukum maupun etika. Contohnya penipuan. Ya, penipuan ini merupakan tindakan yang tidak etis, sekaligus juga dilarang menurut hukum. Ya, jadi sekaligus diatur dalam norma-norma hukum. Ya, walaupun mungkin tidak semua ya terangkum atau tercakup dalam norma-norma hukum tersebut. Nah, di sini kalau gitu kenapa tidak kita gunakan sudut pandang moral saja ya, di sudut pandang ekonomis dan sudut pandang moral ya, sudut pandang ekonomis dan sudut pandang hukum saja yang lebih jelas. Ya kan, kalau sudut pandang ekonomis jelas harus kita menghasilkan keuntungan yang banyak. Kalau sudut pandang hukum tentu saja harus taat hukum dalam menjalankan bisnis. Kenapa tidak cukup dua aturan atau sudut pandang tersebut, terutama tentu sudut pandang hukum yang aturannya lebih jelas? Kenapa masih perlu sudut pandang moral? Nah, di sini ada beberapa alasan yang mendasari mengapa tidak cukup hanya sudut pandang hukum, tetapi kita masih perlu sudut pandang moral. Yang pertama, banyak hal yang bersifat tidak etis, sedang menurut hukum tidak dilarang atau tidak diatur. Ya, jadi walaupun dalam aturan hukum, ya, norma hukum yang tertulis itu ada banyak sekali aturan ya. Ada banyak pasal-pasal yang diatur, sekaligus juga sanksi-sanksinya. Tapi mungkin saja ataupun ada ya aktivitas-aktivitas tertentu yang tidak tercakup dalam aturan hukum tersebut. Ya, jadi misalnya ya, saat kita melamar pekerjaan, biasanya kalau ditanyakan pasti jawabannya yang baik-baik, ya kan? Nggak mungkin Anda mengatakan bahwa Anda sedikit malas, ya kan? Anda tidak mau belajar hal-hal yang baru. Ya, tentu saja kita akan katakan saya rajin bekerja, kemudian saya juga mau ya kan mempelajari hal-hal yang baru, ya, perkembangan-perkembangan yang ada. Nah, seperti itu. Ya, sebenarnya itu kan sedikit ya, bisa dikatakan kadang kita berdalih kan sedikit ya, berbohongnya sedikit. Nah, seperti itu. Nah, itu enggak diatur tuh dalam aturan hukum, ya kan, berbohong saat melamar pekerjaan. Tetapi tentu saja itu kan
tidak etis gitu ya. Kemudian kedua, proses terbentuknya undang-undang ataupun peraturan hukum lainnya memakan waktu yang lama. Jadi untuk menyusun aturan-aturan hukum itu perlu proses yang panjang. Tidak seketika sekarang saat ini ada kasus, kemudian ada aturan hukumnya langsung bisa diterapkan. Sehingga untuk masalah-masalah tertentu tentu saja tidak bisa segera diatur secara hukum. Sehingga kita harus menggunakan etika tadi. Oh, ini menurut etika benar apa enggak ya? Gitu. Walaupun tidak diatur atau belum. Ya, seperti dulu misalnya saat belum ada undang-undang pelanggaran hak cipta. Saat sudah ada pun masih banyak yang melanggar ya, apalagi saat belum ada ya, melakukan plagiasi seperti itu ya dalam berbagai bidang ya. Nah itu saat ini sudah diatur walaupun tentu masih banyak juga yang melanggar gitu ya. Kemudian zaman dulu waktu belum ada aturan bahwa menyebarkan berita bohong atau hoax itu melanggar aturan. Nah, sekarang sudah ada tuh, walaupun masih ada juga yang melanggar, ya kan? Jadi aturan hukum itu dibuat dalam jangka yang cukup panjang. Jadi kita kembalikan lagi kalau kita memang ingin melakukan suatu aktivitas, walaupun itu belum diatur oleh aturan hukum, tentu kita harus kembalikan ke diri kita apakah ini baik atau tidak, gitu ya. Kemudian walaupun sudah diatur seperti saya sampaikan tadi, seringkali bisa disalahgunakan. Nah, kadang saking pinternya ya kita cari celah-celah. Kira-kira nek ngene wis diatur salah, ngene diatur sudah benar ya. Kira-kira nyerempet sedikit. Nah, kadang-kadang seperti itu, seringkali disalahgunakan. Misalnya kalau kita resign ya ataupun perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, maka kita harus mendapatkan pesangon misalnya. Makanya kita kadang-kadang bisa saja seseorang melakukan kegiatan ataupun aktivitas di mana rada melanggar peraturan misalnya ya kan, sedikit-sedikit ya. Kalau melanggar peraturan berat kan tentu sanksinya besar, bahkan bisa di PHK dengan tanpa pesangon. Tapi kalau ingin dapat pesangon ya kesalahan-kesalahannya mungkin kecil-kecil dulu atau kecil-kecil saja, sehingga akhirnya membuat perusahaan terpaksa mem-PHK tapi juga sekaligus dapat pesangon. Nah itu mungkin tidak diatur sedemikian jelas di peraturan, tetapi sering bisa dilakukan ya seperti itu. Walaupun seharusnya tidak dilakukan. Hukum memang dirumuskan dengan baik, tapi karena suatu alasan terkadang sulit untuk dilaksanakan ya, karena misalnya sulitnya kontrol ya, kesulitan untuk mengontrol semua aktivitas ya, kadang-kadang walaupun sudah diatur, pelanggaran-pelanggaran juga masih ada terjadi. Hukum seringkali menggunakan pengertian yang dalam konteks hukum itu sendiri tidak didefinisikan dengan jelas dan sebenarnya diambil dari konteks moral. Nah, kita seringkali atau pernah melihat ataupun mendengar ya bahwa suatu kasus tertentu itu diputuskan benar tidaknya atau bersalah tidaknya itu tidak berdasarkan aturan atau norma hukum ya, tetapi berdasarkan nilai-nilai moral ya. Misalnya ada seorang nenek mencuri 4 batang kayu bakar ya, mencuri kayu seperti itu ya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nenek tersebut misalnya mempunyai kesulitan ekonomis. Nah, harusnya namanya mencuri apapun tentu saja akan mendapatkan hukuman secara norma hukum ya, tetapi karena ya mungkin pemutus kebijakan tersebut ya misalnya menilai dari sisi moral ya, karena nenek itu hidup sendiri misalnya, kemudian dia juga tidak merugikan terlalu banyak ya, sehingga diupayakan penyelesaiannya dengan nilai-nilai moral. Akhirnya nenek itu misalnya tidak dihukum, misalnya seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip dalam etika bisnis.
ada prinsip otonomi. Di sini di mana seseorang mengambil tindakan ataupun sikap tertentu berdasarkan kesadaran orang tersebut, ya, berdasarkan kesadarannya sendiri. Oh, ini baik, ini tidak. Itu berdasarkan kesadaran yang bersangkutan. Kemudian prinsip kejujuran. Nah, biasanya jujur. Kalau dalam aktivitas bisnis, tentu di sini mungkin saat melakukan kontrak, perjanjian, penawaran barang, terkait dengan penyampaian mutu, harga, dan lain sebagainya. Prinsip keadilan. Nah, kita tentu tahu bahwa setiap orang ingin diperlakukan secara adil. Ya, kita harus memperlakukan semua orang secara adil. Ya. Kemudian prinsip saling menguntungkan. Nah, bisnis tadi harus saling menguntungkan, tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Kemudian prinsip integritas moral. Ya, di sini moral dalam diri pelaku bisnis, ya, agar dapat menjalankan bisnisnya dengan menjaga nama baik diri maupun perusahaannya. Seperti itu. Kemudian adanya, ya, etika bisnis ini, ya, sudah mengatur sedemikian rupa, ya, aktivitas-aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis. Nah, tetapi ada beberapa kritik, ya, yang menyampaikan bahwa apakah memang benar etika bisnis itu diperlukan dalam aktivitas bisnis, gitu ya. Yang pertama dikatakan bahwa etika bisnis itu mendiskriminasi. Nah, kritik ini disampaikan oleh Peter Drucker, ya, yang menganggap bahwa bisnis ini, ya, etika bisnis ini memperlakukan bisnis dengan cara yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Ya, kenapa bisnis ini harus diatur, ya, diatur lagi, ya, terlebih dibedakan dengan orang-orang yang secara umum, gitu ya. Nah, menurut tanggapan para ahli bahwa sebenarnya tidak ada aturan moral yang khusus, ya, diterapkan dalam bisnis. Nggak ada tuh aturan-aturan khusus, ya. Aturannya sih sebenarnya umum, ya, aturan umum yang diterapkan dalam bidang yang khusus, ya. Jadi aturannya kurang lebih ya sama dengan aturan-aturan norma-norma pada umumnya, tetapi di sini mungkin lebih diterapkan pada bidang yang khusus, yaitu bisnis. Kemudian etika juga dikatakan kontradiktif, ya. Jadi dikatakan tidak ada tempat untuk etika dalam dunia bisnis. Bisnis is business, gitu ya. Yang penting mendapatkan keuntungan yang maksimal dan tidak melanggar hukum, cukuplah. Tetapi ternyata seperti kita pelajari, ya, banyak pelajari bahwa sebaiknya, ya, bisnis mendapatkan keuntungan, tidak melanggar aturan hukum, tetapi juga sekaligus yang beretika, ya. Karena seperti tadi disampaikan bahwa tidak semua hal atau aktivitas diatur dalam aturan hukum. Ya, sehingga ya kalau nggak diatur, ya kita lihat apakah ini baik atau tidak, apakah ini beretika atau tidak. Kalau tidak, ya jangan dilakukan, gitu ya. Jadi kalau itu bisa kita lakukan, bisnis yang beretika tentu akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Ya, di sini bisa menjamin keberlangsungan dalam jangka panjang, karena kita lakukan bisnis tentu dengan harapan bisa bertahan dalam jangka yang panjang. Etika bisnis nggak praktis, ya, dikemukakan oleh Andrew Struck, ya. Dikatakan etika bisnis itu too general, terlalu umum, terlalu teoritis, dan tidak praktis, ya, sangat tidak praktis. Nah, tanggapan dari etikawan atau para ahli etika di sini dikatakan bahwa walaupun etika bisnis pembicaraannya berlangsung pada taraf teoritis, terlalu teoritis, terlalu general, umum,
tetapi harus selalu diusahakan agar lebih dekat dengan praktek bisnis. Ya, jadi selalu diusahakan para etikawan tersebut selalu berusaha bagaimana etika bisnis yang tadinya secara teoritis bisa lebih dekat ke praktek-praktek bisnisnya, ya, bisa lebih aplikatif gitu ya. Etika bisnis bukan petunjuk yang siap pakai untuk setiap keputusan. Jadi seperti kita pelajari bahwa etika tadi adalah ilmu, jadi kita perlu telaah lagi. Memang baik secara moral ya, kemudian tentu saja itu harus baik juga secara etika. Jadi harus ditelaah atau difikirkan bila mengambil tindakan ini, tentu saja harus beretika dan juga tidak melanggar atau mentaati moral gitu ya. Kemudian dikatakan kritiknya etikawan tidak bisa mengambil alih tanggung jawab. Ya, tentu saja dalam menjalankan bisnis ya, tanggung jawabnya tetap pada pelaku bisnisnya ya. Jadi di sini para etikawan tentu saja tidak bisa mengambil tanggung jawab etis dari para pelaku bisnis tersebut ya, baik dari pebisnis, dari manajer maupun pelaku-pelaku moral lain di bidang bisnis. Ya, tetap saja mereka yang menentukan bagaimana atau sikap atau aktivitas apa yang dilakukan, itu beretika atau tidak. Kalau ada pelanggaran dikenakan sanksi, tentu saja yang bertanggung jawab adalah pelaku bisnis tersebut. Etikawan di sini hanya memberikan pandangan ataupun mungkin teori-teori bagaimana bisa disusun suatu argumentasi moral yang tepat bagi para pelaku bisnis itu agar mereka bisa mengambil keputusan moral yang seringkali dianggap sulit. Ya, jadi kita memutuskan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu ya, menurut pelaku bisnis itu atau menurut manajer itu bahwa aktivitas itu tidak melanggar hukum, memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, tidak hanya itu alasan yang bisa diberikan, tetapi para etikawan di sini memberikan alasan ya, dasar-dasar yang kuat mengapa mereka mengambil keputusan tersebut. Kemudian ada beberapa kendala dalam pelaksanaan etika bisnis. Makanya walaupun sudah ada etikanya, ya sudah ada aturan etika bisnis, tetapi masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Yang pertama, standar moral para pelaku bisnis masih lemah. Ya, jadi sebenarnya ya dari kecil sudah tahu, diajarin tuh baik buruk, kan boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi kadang ya ada pengaruh-pengaruh atau mungkin tekanan-tekanan yang membuat mereka melakukan keputusan atau aktivitas tertentu yang ternyata melanggar dari etika. Banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan ya, seperti tadi sebenarnya tahu, apakah mereka tidak tahu? Sebenarnya tahu ya, tetapi karena tadi ada banyak ya yang harus dipertaruhkan ya, sehingga mereka juga harus mendapatkan keuntungan misalnya, sehingga kadang-kadang nyerempet atau bahkan nyenggol gitu ya aturan-aturan atau etika yang berlaku. Situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Nah, ini seringkali ya juga membuat ya adanya pelanggaran etika. Lemahnya penegakan hukum ya, dengan alasan tadi tidak semuanya diatur dalam hukum, kadang-kadang ada gray area atau celah-celah yang dimanfaatkan ya, sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian yang kelima, belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen yang khusus menangani masalah penegakan kode etik bisnis dan manajemen. Ya, seperti kita pernah pelajari, etika khusus tuh ada, etika profesi juga, etika bisnis. Kalau di profesi mungkin ada tuh aturan-aturan yang spesifik, etika profesi dokter, ya, etika profesi misalnya hakim gitu ya, ada. Tetapi untuk bisnis dan manajemen belum ada
aturan-aturan ataupun organisasi profesi yang menangani masalah khusus untuk bisnis dan manajemen. Jadi kemungkinan itu yang menjadikan kendala-kendala sehingga etika bisnis tidak bisa diterapkan dengan baik atau sebagaimana mestinya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi di tatap muka kali ini. Silahkan untuk memperdalam materinya ataupun menambah wawasan. Anda bisa baca dari berbagai sumber referensi yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.